Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayahnya kepada saya sehingga saya dapat diberikan kesempatan untuk melaksanakan sidang skripsi pada saat ini. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Dr. Hasanul Fahmi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya, dan saya juga berterima kasih kepada Ibu Agustina Simangunsong Eskom Mkom selaku Ketua Program Studi STENMIK Pelita Nusantara, dan Bapak Arjan Samuel Sitio STMkom selaku pembanding 1, dan Bapak Adli Abdil Nababan Eskom Mkom selaku pembanding 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian skripsi saya yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Hipotiroidisme menggunakan metode Case-Based Reasoning Studi Kasus Puskesmas Desa Melati 2. Pada bab 1 terdapat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Teknologi informasi sudah sangat jauh berkembang pesat. Kemajuan yang terjadi ini telah mengubah sistem pengolahan informasi manual menjadi sistem pengolahan informasi yang terkomputerisasi. Salah satu di bidang kesehatan atau pengobatan yang membutuhkan ketelitian dan keakuratan dalam pengelolaan data dan kecepatan operasional untuk mendapatkan informasi yang akurat sehingga dapat diandalkan sebagai sumber informasi. Salah satu sistem hasil dari kemajuan teknologi yang dapat digunakan untuk membantu menyelesaikan masalah yaitu adalah sistem pakar. Dalam dunia medis, untuk mendiagnosa penyakit hipotiroidisme ini sulit dilakukan karena gejala penyakit hipotiroidisme sangat bervariasi dan tergantung pada naik turunnya hormon tiroid. Namun, pada bagian inilah akan ditemukan beberapa permasalahan ketika penderita penyakit hipotiroidisme memutuskan untuk berkonsultasi dengan dokter atau pakar spesialis penyakit dalam. Di antara permasalahan tersebut adalah pakar yang tidak ada di tempat, biaya untuk berkonsultasi cukup mahal, serta terbatasnya pakar pada suatu daerah tertentu. Kemudian adalah rumusan masalah. Pada saat ini, penerapan sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit hipotiroidisme di Puskesmas Desa Melati 2 tidak memiliki sistem yang dapat menanggulangi penyakit tersebut, sehingga menyebabkan keterlambatan seorang pasien untuk ditangani meningkat. Karena tidak adanya dokter spesialis penyakit dalam di puskesmas, maka dokter umum tidak mampu menangani penyakit tersebut. Maka dari itu dibutuhkan sebuah sistem untuk membantu mendiagnosa penyakit tersebut. Kemudian adalah batasan masalah. Penelitian membatasi hanya pada penyakit hipotiroidisme. Sistem pakar mendiagnosa penyakit hipotiroidisme menggunakan metode Case-Based Reasoning. Sistem pakar yang dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai database management system. Tujuan dari penelitian ini yaitu membangun sebuah sistem pakar yang dapat membantu pihak puskesmas atau dokter umum dalam mendiagnosa penyakit hipotiroidisme yang diderita pasien, serta menentukan solusi dan saran yang dapat membantu dalam menangani penyakit hipotiroidisme menggunakan metode Case-Based Reasoning dan menghasilkan hasil diagnosa penyakit hipotiroidisme dengan tingkat akurasi sesuai dengan diagnosa pakar. Kemudian manfaat dari penelitian ini yaitu secara akademis, manfaat yang dapat diambil adalah memberikan kontribusi mengenai pengembangan dan penerapan metode Case-Based Reasoning dalam sistem pakar. Bagi penulis, manfaat penelitian ini yaitu menambah wawasan mengenai metode CBR beserta penerapannya. Selain itu juga dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam sistem pakar diagnosa penyakit hipotiroidisme, khususnya dokter umum di puskesmas untuk mendapatkan informasi mengenai penyakit hipotiroidisme pada pasien beserta solusi dan cara pencegahannya, sehingga dapat mengurangi resiko kematian. Pada bab 2 yang membahas tentang landasan teori, sistem pakar adalah suatu program komputer cerdas yang menggunakan pengetahuan knowledge dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seseorang yang ahli untuk menyelesaikannya. Di sini saya menggunakan metode Case-Based Reasoning. Case-Based Reasoning ini adalah metode untuk menyelesaikan masalah dengan mengingat kejadian-kejadian yang sama atau sejenis
yang pernah terjadi di masa lalu, kemudian menggunakan pengetahuan informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang baru, atau dengan kata lain, menyelesaikan masalah dengan menghadapi solusi-solusi yang pernah digunakan di masa lalu. Rumus pada case-based reasoning ini, similarity 1 dikali week 1 ditambah similarity 2 dikali week 2 per week 1 ditambah week 2. Keterangannya, similarity ini adalah nilai kemiripan, yaitu jika nilainya sama, maka nilainya 1. Jika nilainya berbeda, maka nilainya 0. Week ini adalah bobot yang diberikan. Kerangka kerja pada penelitian ini, yang pertama adalah identifikasi masalah, kemudian menganalisa masalah, studi pustaka, kemudian pengumpulan data gejala dan penyakit, analisis data penyakit hipotiroidisme, pengelolaan data dengan menggunakan metode CBR atau case-based reasoning, kemudian perancangan sistem, dan yang terakhir adalah pengujian sistem. Pada bab 4 yang membahas tentang analisa dan perancangan, analisa sistem yang dibangun untuk mendiagnosa penyakit hipotiroidisme dengan menggunakan metode case-based reasoning ini berupa data gejala dari setiap jenis penyakit beserta nilai bobot gejala yang telah diberikan oleh seorang pakar. Penelitian ini mengambil data 5 jenis penyakit, yaitu penyakit gondok, Hashimoto, hipotiroid, kanker tiroid, dengan melakukan wawancara bersama pakar atau dokter penyakit spesialis dalam di Rumah Sakit Umum Melati. Contoh studi kasus pada penelitian kali ini, diketahui seorang pasien mengalami gejala sebagai berikut: pembekakan di pangkal leher, suhu badan tinggi, konstipasi, pembekakan leher tiba-tiba, suara lambat. Perhitungan manual berbasis kasus. Ini adalah gejala kasus lama dari penyakit gondok, dan ini adalah inputan user, gejala yang cukup mirip dengan penyakit gondok. Gejala yang mirip antara penyakit gondok dan inputan user hanya 4 gejala, yaitu gejala G01, G02, G08, dan G30. Maka, nilai kemiripan gejala G01 adalah 1. Mengapa nilai kemiripannya 1? Karena pada kasus lama dan pada kasus baru terdapat G01, yaitu adalah pembengkakan di pangkal leher. Rumus pada metode case-based reasoning ini, similarity 1 dikali week 1 ditambah similarity 2 dikali week 2 per week 1 ditambah week 2. 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 1 ditambah 0 dikali 0,5 ditambah 1 dikali 1 ditambah 1 dikali 1 per 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 0,5 ditambah 1 ditambah 1. 1 dikali 1 ini adalah hasil dari nilai kemiripan G01. Dan ini adalah hasil dari bobot G01. Nilai di bawah ini adalah nilai dari week 1 ditambah week 2, seterusnya. Sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 0 ditambah 1 dan tambah 0. 1 ini hasil dari 1 dikali 1, 0 hasil dari 0 dikali 0,5 per 5,5. 5, ini didapatkan dari hasil dari week 1 dikali week 2 ini. Maka hasilnya adalah 0,72 dikali 100. Jadinya hasil dari persentasinya adalah 72%. Maka tingkat kemiripan gejala dengan penyakit gondok dengan kasus yang dialami pasien yaitu adalah 72%. Pada bab 5 yang akan membahas tentang implementasi kebutuhan sistem. Kebutuhan dalam merancang dan mengimplementasi sistem terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras sebagai berikut. Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem operasi Windows 10, XMPP, Sublime Text, web browser. Adapun perangkat keras yang digunakan adalah laptop prosesor Core i3, memori RAM 2 GB, dan mouse.
Implementasi sistem. Adapun hasil implementasi sistem pakar mendiagnosa penyakit hipotiroidisme menggunakan metode case-based reasoning adalah sebagai berikut. Ini adalah tampilan halaman home. Halaman home adalah halaman pertama kali tampil pada saat aplikasi dijalankan. Kemudian yang kedua adalah tampilan halaman login. Halaman ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan penggunaan sistem. Dalam hal ini, user dapat melakukan login untuk memasukkan username dan password dengan benar. Maka selanjutnya user dapat melakukan ke halaman menu utama. Ini adalah tampilannya. Kemudian tampilan halaman menu utama, halaman yang akan kita lihat ketika user atau admin berhasil login. Halaman menu utama berisi header sebagai judul halaman, nama sistem, serta menu-menu yang bisa kita pilih dan kita gunakan. Tampilan ini adalah tampilan menu penyakit. Pada tampilan menu penyakit ini berisikan data penyakit hipotiroidisme. Pada halaman ini juga pengguna bisa menambah, mengubah, mengedit, dan menghapus data penyakit. Kemudian tampilan menu gejala yang berisikan data gejala pada penyakit hipotiroidisme. Pada halaman ini, pengguna bisa menambah, mengubah, mengedit, dan menghapus data gejala. Kemudian tampilan menu rule base. Dari tiap penyakit, berdasarkan gejala yang dengan menginputkan jenis penyakit, gejala beserta bobot, pada halaman ini user dan atau admin bisa mengubah rule maupun menghapus rule. Tampilan halaman konsultasi. Ini adalah tampilan halaman konsultasi. Pada halaman ini, user ataupun pakar dapat menggunakan sistem tanpa melakukan login ke sistem. Halaman ini juga digunakan untuk melakukan konsultasi dengan menginputkan nama, gender, umur, alamat, dan email, serta memilih gejala yang dialami. Tampilan halaman hasil konsultasi. Pada tampilan halaman ini, hasil konsultasi yang diperoleh setelah selesai menginput data nama, gender, umur, alamat, dan email, serta memilih gejala yang dialami, maka hasil diagnosa akan menampilkan nilai presentasi case-based reasoning. Kelemahan pada sistem. Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, adapun yang menjadi kelemahan atau kelebihan sistem pakar diagnosa penyakit hipotiroidisme yaitu dari segi keamanan, data perlu banyak lagi mengembangkan agar mencegah dari pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Sistem yang dibuat masih bersifat localhost dan belum terhosting ke internet. Tampilan program masih terlihat sederhana. Kemudian kelebihan pada sistem, pengguna dapat lebih mudah dalam menentukan jenis penyakit yang diderita pasien berdasarkan gejala yang diinput sistem. Hasil perhitungan diperoleh dengan menggunakan sistem sehingga menghasilkan data yang lebih akurat. Dengan aplikasi ini, mungkin dapat memotivasi rumah sakit lain untuk melakukan kegiatan yang terupdate, mengikuti perkembangan zaman teknologi. Kesimpulan pada penelitian ini, dengan penerapan metode case-based reasoning pada sistem pakar diagnosa penyakit hipotiroidisme mampu menyelesaikan masalah baru dengan menggunakan data gejala penyakit di masa lalu yang memiliki kemiripan yang telah tersimpan dan menggunakan solusi tersebut untuk menyelesaikan masalah baru. Dari hasil perhitungan tingkat kemiripan, gejala penyakit lama dan gejala penyakit baru terdapat 72% nilai kemiripannya dengan penyakit gondok. Penelitian ini juga berhasil membantu pihak puskesmas Desa Melati 2 untuk menanggulangi penyakit hipotiroidisme dan mempermudah masyarakat umum untuk mengetahui jenis-jenis penyakit hipotiroidisme pada pasien dengan cepat, tanpa harus langsung bertemu dengan dokter, serta dapat memberikan penanganan sementara yang terkait dengan penyakit hipotiroidisme. Saran pada penelitian ini, perlunya penambahan data penyakit yang belum ada dalam penelitian ini agar dapat lebih banyak pilihan penyakit yang bisa didapatkan. Kemudian sistem pakar ini juga dapat dikembangkan dengan menggunakan metode yang berbeda seperti metode naive Bayes atau yang lain sehingga dapat meningkatkan tingkat keakurasiannya.